warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Pinar Salimah dengan NIM 877670796. Di sini saya melakukan pengamatan untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Untuk pengamatan ekosistem darat alami, saya mencari informasi melalui video di YouTube dan membaca jurnal yang membahas ekosistem di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Bandung. Dari sumber tersebut, saya bisa memahami komponen biotik dan abiotiknya. Seperti pada cuplikan video berikut ini. Flora dan fauna yang ada di dalam kawasan Tahura itu berbagai macam jenisnya. Untuk flora aja, sesuai dengan inventarisasi tahun 2017 itu ada kurang lebih sekitar 350-an jenis tanaman atau tumbuhan. Itu untuk floranya saja. Untuk faunanya kita ada beberapa apes, ada semacam kutilang, burung elang, terus ada burung serigunting, ada cikakak dan sebagainya. Untuk jenis mamalia yang paling banyak dominan di sini itu dari kera ekor panjang, terus dari bajing kita juga ada. Untuk reptilnya kita pernah temukan ada beberapa jenis ular, dan antaranya Piton reticulatus, ada ular pucuk atau ular hijau. Ada juga di sini kita pernah temukan ular tanah atau ular gibung. Nah, jenis yang lainnya kita ada beberapa jenis amfibi, katak, gitu ya, ada katak hijau, ada katak warnanya bintik-bintik coklat, dan ada warnanya agak bintik-bintik hitam. Nah, jenis-jenis kadal. Terus dari segi serangga banyak juga di sini jenisnya. Untuk kupu-kupu aja sekitar ada 53 jenis kupu-kupu yang sudah teridentifikasikan. Kupu-kupu capung juga banyak, dan banyak lagi lah gitu ya yang mesti diekspor. Yang itu sesuai dengan inventarisasi tahun 2017. Berdasarkan penelusuran, komponen abiotik di Tahura mulai dari suhu itu berkisar antara 24 Celcius hingga 26 Celcius dengan kondisi sejuk dan cukup dingin. Cahayanya cukup karena tertutup pohon yang rapat. Anginnya juga bertiup dengan sejuk. Tanahnya subur karena banyak mengandung humus yang mendukung pertumbuhan tumbuhan. Airnya melimpah dengan sungai kecil dan aliran air terjun yang menjaga kelembapan dan keberagaman tumbuhan. Adapun komponen biotik ekosistem darat alami, yang pertama yaitu banyak jenis tumbuhan pohon pinus, pohon mahoni, pohon-pohon tropis, pakis, semak perdu, dan tanaman green cover atau kanopi. Jenis hewannya berbagai burung aves, kupu-kupu, capung, serangga, tupai, musang, kelelawar, semut, laba-laba, katak, ular, kadal, dan kera ekor panjang. Pengurainya juga banyak, yaitu jamur, bakteri, rayap, cacing, dan yang lainnya. Berikut adalah video yang saya ambil ketika mengamati ekosistem darat buatan di Taman Lansia Bandung. Berdasarkan hasil pengamatan saya, komponen abiotik ekosistem darat buatan di Taman Lansia Bandung itu, yang pertama suhunya berkisar 26 derajat Celcius. Cahayanya pada siang hari cukup terang, sementara di pagi dan sore harinya lebih redup karena pepohonannya rindang. Anginnya bertiup dengan ringan dan udaranya juga relatif bersih, sejuk, dan segar karena banyaknya tanaman yang dapat menyaring polutan. Tanahnya juga terjaga dengan baik, cocok untuk berbagai jenis tanaman karena taman ini memang dirancang dengan sistem irigasi dan perawatan tanah yang baik. Airnya juga dilengkapi dengan 2 danau buatan yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan penampung air hujan, menjaga ketersediaan di taman ini. Untuk komponen biotik ekosistem darat buatannya, jenis tumbuhannya itu banyak sekali. Ada pohon mahoni, pohon palem, tanaman hias, rumput semak, tanaman yang merambat, tanaman perdu. Dan jenis hewannya juga yang saya temui ada burung pipit, merpati, kupu-kupu, lebah, semut, siput, tikus, kucing, nyamuk, dan serangga lainnya. Pengurainya mungkin ada bakteri, jamur, cacing, rayap, dan lain-lain. Dimanapun tempatnya, baik di hutan alami seperti Tahura maupun di taman buatan seperti Taman Lansia, sistem kehidupan bekerja dengan cara yang hampir sama. Tumbuhan seperti pohon pinus, mahoni, palem, atau tanaman hias berperan sebagai produsen karena mereka dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan tumbuhan dimakan oleh konsumen, yaitu hewan seperti kupu-kupu, semut, lebah, tikus, atau burung pipit. Hewan ini disebut konsumen primer. Nah, selanjutnya ada konsumen sekunder, yaitu hewan yang memakan konsumen primer, misalnya burung yang memakan serangga, tupai pemakan serangga kecil. Lalu ada konsumen tersier, yaitu pemangsa di tingkat atas. Contohnya kerang dan musa yang bisa memakan burung atau tupai. Nah, saat makhluk hidup mati, pengurai seperti jamur, bakteri, dan cacing tanah itu bekerja menguraikan sisa-sisa tubuh menjadi zat hara. Zat hara ini akan diserap kembali oleh tumbuhan sehingga siklus kehidupan terus berputar. Perbedaannya adalah di Tahura,
Pastinya rantai makanan lebih lengkap karena ekosistemnya alami dan mendukung keberadaan semua tingkatan konsumen. Sementara di taman lansia yang merupakan ekosistem buatan, umumnya hanya ada konsumen primer dan sekunder karena tidak ada hewan pemangsa besar. Walaupun terdapat perbedaan, keduanya tetap berkontribusi pada keberlanjutan kehidupan makhluk hidup di dalamnya melalui komponen biotik dan abiotiknya untuk mempertahankan keseimbangan alam. Terima kasih.